Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota Karosa Selviana Putri, Eka Fitri, Farah Hidayanti, Rosa Yulia Udiati, Haliza Maitasya, dan Tiara Junita akan mempresentasikan tentang apa itu fikih muamalah. Baiklah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu fikih muamalah. Kata fik secara etimologi berarti pengertian atau pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, fik berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Sedangkan muamalah secara bahasa berarti bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Secara umum, fikih muamalah merupakan pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, utang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang lain. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang fikih muamalah. Salah satunya adalah Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, "Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-muamalah al-abadiyah, yang merupakan tukar-menukar dari panca indera. Tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Adapun ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup ijab kabul, saling meridhoi, hak dan kewajiban, kejujuran berdagang, penipuan, pemalsuan, dan penipuan. Yang kedua merupakan al-muamalah al-madiyah, yang merupakan tukar-menukar berupa benda atau objek. Muamalah yang bersifat kebendaan karena objek merupakan benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Contoh dari fikih muamalah bersifat madiyah merupakan jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, keseroan dan pengkongsian, masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Berikutnya, kita akan masuk kepada prinsip-prinsip dari fikih muamalah. Dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda, fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Adapun prinsip yang pertama merupakan urusan duniawi. Muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya di sini, urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Selanjutnya, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan. Maksudnya di sini, dalam bermuamalah, kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksi, selama kedua belah pihak rela dan sepakat, maka itu tidak akan melanggar ketentuan dari fikih muamalah. Yang selanjutnya merupakan adat kebiasaan sebagai dasar hukum. Dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun. Yang selanjutnya, kebiasaan ini
bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Oleh karena itu, bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Di dalam muamalah dijelaskan tentang jual beli. Jual beli itu sendiri merupakan tukar-menukar atau peralihan pemikiran dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, sebagaimana yang dikutip oleh Qutbuddin Aibak, jual beli itu sendiri merupakan kegiatan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam suatu jual beli adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimanakah hukum jual beli di dalam agama Islam. Hukum jual beli di dalam agama Islam sudah banyak dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis, di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Quran Surah An-Nisa ayat 29, dan dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana dijelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dihalalkan dan diharamkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah yang sudah tertera di atas dan juga hadis yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setelah mengetahui hukum jual beli, kita wajib mengetahui apa saja rukun dari jual beli. Rukun jual beli itu harus meliputi adanya ijab kabul, yaitu ijab kabul merupakan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual maupun si pembeli. Selanjutnya, rukun dari jual beli adalah adanya akad, yaitu adanya penjual dan juga pembeli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai ahliyah atau kecakapan dan wilayah atau kekuasaan dalam melakukan transaksi. Syarat yang terakhir adalah ma'qud 'alaiha atau objek dari jual beli itu sendiri. Objek merupakan barang yang diperjualbelikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Berikutnya, setelah mengetahui rukun dari jual beli, kita wajib mengetahui syarat-syarat apa saja yang menjadi syarat sah dari jual beli itu sendiri. Syarat jual beli ada 4, yaitu syarat inikat, syarat sah jual beli, syarat nafad, dan syarat luzum. Syarat inikat merupakan syarat yang harus terpenuhi agar akad sah secara syara. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal. Nah, yang mencakup dalam syarat inikat adalah harus adanya akid. Akid adalah penjual atau pembeli, harus adanya akad atau ijab kabul, harus adanya tempat akad, yaitu tempat berlangsungnya ijab kabul, adanya objek akad, yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan. Selanjutnya, syarat sah jual beli, yaitu meliputi ketidakjelasan barang. Di sini maksudnya berarti syarat sah jual beli itu harus adanya kejelasan barang dari bentuk, tekstur dan lain sebagainya. Syarat sah jual beli juga meliputi ketidakjelasan harga, di mana di sini harga yang ditawarkan itu harus jelas dan terhindar dari yang namanya ketidakjelasan dari harga. Adanya pembatasan waktu. Jadi, suatu jual beli atau transaksi itu ada pembatasan waktu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Syarat sah jual beli juga menghindari ketidakjelasan dari sifat barang dan syarat sah jual beli dapat memberikan kemudaratan bagi penjual maupun si pembeli. Syarat nafas terbagi menjadi 2, yaitu barang hak penjual. Di sini barang yang diperjualbelikan merupakan hak sepenuhnya dari penjual dan tidak merupakan hak orang lain, atau di dalam barang tersebut tidak memiliki hak orang lain. Yang terakhir, syarat luzum. Syarat luzum merupakan jual beli baru dikatakan sah
jika melakukan akad dari jual beli. Di sini maksudnya jual beli tidak akan sah jika memang tidak dilakukannya akad. Selanjutnya, macam-macam dari jual beli. Jual beli ditinjau dari segi benda dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu benda yang kelihatan, pada saat berlangsungnya akad, jual beli saham, atau jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. Nah, selanjutnya jual beli juga ditinjau dari segi pelaku. Nah, di sini dari segi pelaku terdiri dari tiga, yaitu bisa berupa dengan lisan, dengan perantara, maupun jual beli dengan perbuatan. Nah, yang terakhir ditinjau dari segi hukumnya. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli sahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukunnya maupun syaratnya. Selanjutnya, jual beli batil. Jual beli batil merupakan jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi dan tidak diperkenankan oleh syarat. Misalnya, jual beli atas barang yang tidak ada. Selanjutnya, yang terakhir, larangan apa saja sih yang harus dihindari dalam transaksi jual beli? Yang pertama itu jual beli ketika azan Jumat. Nah, di sini jual beli itu tidak sah apabila dilakukan pada saat telah masuk kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, yaitu setelah terdengar panggilan azan yang kedua. Hal ini dijelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya, jual beli juga dilarang pada saat jika jual beli tersebut dilakukan untuk kejahatan. Nah, Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamar dan lain sebagainya. Selanjutnya, jual beli juga dilarang jika barangnya itu bersifat gharar atau berbahaya. Gharar itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui bahaya di kemudian hari dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli gahar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan. Yang terakhir, jual beli tidak boleh dilakukan jika perdagangan bersifat menipu, yang artinya Islam sangat melarang segala bentuk penipuan. Untuk itu, Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Demikianlah penjelasan yang dapat kami jelaskan tentang fikih muamalah. Atas segala kekurangan kami ucapkan.